Persahabatan. Bagai gula, persahabatan adalah sebuah pemanis hidup. Dan layaknya tanaman yang tidak bisa hidup tanpa sinar matahari, kita juga nggak bisa hidup tanpa ada yang namanya persahabatan. Persahabatan itu yang membentuk kita, melengkapi kita, dan mewarnai hidup kita. Persahabatan itu yang bisa membuat kita sadar akan indahnya dunia. Dan persahabatan pun tidak memandang perbedaan. Itulah kami, 3 insan yang berbeda, namun tak terpisahkan. 3 insan yang mengikat janji untuk selalu bersama selamanya. Sebuah janji yang pada akhirnya hanya menjadi angan-angan 3 bocah semata. Nama gue Kirana, ini kehidupan gue. Dulu gue anak yatim piatu, tapi sekarang gue udah punya keluarga. Mereka ngadopsi gue waktu gue masih berumur 6 tahun. Gak kayak anak-anak yang diadopsi lainnya, sama sekali gue belum punya niat buat cari kedua orang tua kandung gue. Bukan karena gue benci mereka atau apapun. Gue tahu kok kalau mereka taruh gue di panti asuhan dengan sebuah harapan, kalau gue dapat menikmati hidup yang lebih layak dari apa yang dapat mereka berikan. Seburuk-buruknya keputusan yang sudah mereka ambil terlihat di mata orang lain, gue memang tetap harus berterima kasih sama mereka. At least mereka gak pilih buat aborsi gue. Karena kalau iya, gue gak akan berada di sini sekarang. Mungkin aja di alam lain, tanpa bisa menikmati hari-hari gue sebagaimana gue menikmati hidup gue sekarang. Menurut gue, sekarang belum waktunya untuk gue bertemu dengan kedua orang tua kandung gue. Hidup kan santai aja, karena buat segala sesuatunya ada waktu yang tepat. Dan sekarang adalah saat yang tepat untuk gue meluangkan waktu dengan orang-orang yang gue sayangi. Orang-orang yang rela gue jadiin shoulders to lean on. Ini dia salah satunya, namanya Ariana. Dia kakak gue. Umur kita sih cuma beda 1 tahun. Kata papa mama, dia yang technically juga udah jadi orang tua gue. Gue ada di sini nggak lain karena permintaan Kak Arin. Kata mereka, dulu pas kecil, Kak Arin suka ngerengek-ngerengek, pengen punya adik karena kesepian di rumah. Karena susah untuk papa sama mama untuk dapetin Kak Arin, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Dan terpilihlah gue. Yang berarti, kalau bukan karena Kak Arin, mungkin gue masih di panti asuhan sekarang. Makanya, walaupun dia suka nyebelin dan gak jarang kita berantem, deep inside, gue sayang banget sama dia. Tumben hari ini kamu rapi banget. Mau kemana? Mau ngetik foto, Kak. Hunting foto atau ngedate? Ngedate, kakak kali yang ngedate.
Yaudah, ini buat kamu aja. Aku mau pergi dulu. Bye-bye. Bye. Hunting foto. Ya, itu menjadi hobi gue. Sekaligus karir gue sekarang. Pekerjaan gue adalah seorang fotografer freelance. Gue sering dipanggil untuk jadi fotografer di event-event yang bergengsi. Di saat luang, gue suka berpergian sendiri dengan kamera yang memang selalu gue bawa kemana-mana. Sekedar untuk mencari dan mengabadikan keindahan dunia. Dan juga segala hal yang ada di dalamnya. Karena sebenarnya, dunia ini penuh dengan hal-hal yang indah dan juga menakjubkan. Tugas kami para fotografer, ya tinggal memiliki keindahan itu dan menaruhnya dalam sebuah bingkai. Bagi gue, untuk mendapatkan sebuah bidikan yang indah, itu hanya perkara menunggu momen bertemu dengan waktu yang tepat. Ya, gue percaya kalau ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Mungkin seperti sekarang ini. Dan kami pun dipertemukan kembali setelah sekian lama. Sejak pertemuan itu, kami jadi sering jalan bareng. Dan gue pun semakin mengenal dirinya dan kehidupannya sekarang. Namanya Shena. Dia adalah salah satu teman gue waktu gue masih di panti asuhan. Ternyata, dia diadopsi setahun setelah gue diadopsi. Sejak itu, dia menjadi seorang anak tunggal dari sepasang suami istri yang tidak dapat mempunyai anak. Dia udah berubah banyak, gak kayak dulu lagi. Bahkan, sekarang dia udah punya cowok. Kata Shena sih, cowoknya juga hobi kuliner. Jadi mereka samaan. Selain itu, kata cowoknya tinggi, tegap, dan udah kerja lagi. Udah mapan. Kalau Shena sendiri, sekarang dia masih sibuk kuliah S2 jurusan Tata Boga, atau bahasa lebih kerennya culinary. Selain itu, Shena sekarang juga menjadi seorang food blogger, seseorang yang memasuki restoran demi restoran hanya untuk mencicipi apakah makanan di restoran tersebut layak untuk dinikmati atau tidak. Ini sih enak banget, gak kayak creamy-nya tuh pas banget. Terus lo mushroom harus cobain, ini enak banget. Lebih enak dari minggu lalu ke daerah Jakarta itu lebih enak itu juga enak. Mau coba? Enggak. Tapi lo pernah mikir gak sih kalau misalkan kita bertiga kumpul lagi berdua lagi sama Reza itu gak sih? Iya sih, gue sempet mau nyari lupa dan gitu. Tapi
secara yang namanya Kirana sama Reza kan deket banget ya, cuma 2 kali. Jadi gue gak tau gimana cara ketemu kalian. Gimana kalau mulai sekarang kita mau cari Reza mana? Dan bagaikan seorang nelayan yang merindukan daratan, kami pun memutuskan untuk mencari Reza sampai ketemu. Emang susah sih sejujurnya, mengingat informasi yang kita punya hanya nama Reza. Reza R. Hardian, nggak ada apa-apa lagi. Tapi kita ingat kok, kalau kita bisa mencari dari panti asuhan tempat kita dulu dibesarkan. Ini adalah sebuah titik awal bagi pencarian kita. Karena tidak banyak informasi yang dapat kami terima, segala cara pun mulai kami lakukan. Sampai-sampai kami menanyakan hal-hal tentang Reza ke tukang bakmi yang dulu dia sering langganin. Emang konyol sih, tapi mungkin itu bisa membantu kan? Namun, satu-satunya yang kami dapatkan adalah kalau Reza sudah menjadi seorang arkeolog. Butuh usaha yang tidak gampang untuk menemukan Reza. Butuh perjuangan. Butuh waktu berminggu-minggu. Sempet sih kita mikir untuk tidak melanjutkan pencarian lagi. Tapi, seperti yang gue bilang sebelumnya, ada waktu untuk segala sesuatu. Dan seperti pepatah yang mengatakan, when there's a will, there's a way. Asal lo punya niat, pasti ada jalan keluarnya. Saya cuma bisa ambil sampai sini, ntar kantornya Reza itu tinggal naik sini terus lurus saja ya. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Iya. Permisi, apakah benar ini kantornya Reza? Iya. Rezanya ada. Oh ada, silakan masuk. Reza, ini ada teman-temanmu datang, aku kelap dulu ya. Iya, suruh masuk aja. Reza, ingat sama kita gak? Kita, Reza. Oh, siapa ya? Aduh, Kirana ya? Shena? Ya ampun. Oh my gosh, akhirnya kita Ini dia Reza yang selalu gue sebut-sebut. Emang susah sih buat cari orang yang satu ini, tapi akhirnya ketemu juga kan. Kok lu bisa di sini sih? Kok lu bisa di sini? Lu tau gak sih, itu tuh kayak nyari lu tuh kayak susah banget gitu. Juga aja ketemu sama Kirana tuh di stasiun kayak kebetulan banget. Enggak. Lu tau kantor gue ini enggak kelihatan dari jalan. Ternyata waktu usia dia menginjak 14 tahun, dia memutuskan untuk kabur dari panti asuhan. Dan sejak saat itu, dia pun belajar untuk menjadi mandiri. Apa aja bakal dilakukan hanya untuk dapat mengisi perut. Mulai dari kuli bangunan, pramusaji di restoran, bahkan sampai akhirnya menjadi seorang asisten arkeolog. Sekarang, dia udah dianggap sebagai partner, bukan asisten lagi. Mereka udah keliling dunia melakukan ekspedisi untuk menemukan barang yang sudah ribuan tahun umurnya. Aneh menurut gue, kenapa orang mesti cari barang kuno sampai ke ujung dunia bahkan? Padahal kehidupan zaman sekarang sudah amat modern. Tapi walaupun gak sedikit kelakuan dia yang menurut gue aneh, Reza tetaplah Reza yang gue kenal dulu. Tetap penuh semangat dan tetap seramah dulu. Lucu ya kalau teman-teman yang udah lama gak ketemu berkumpul lagi. Kayak gini deh, gak habis-habis ngobrolnya. Tapi yang lebih lucu lagi, ternyata masing-masing dari kami masih memakai ransel yang sama. Ransel yang dari dulu kami pakai sejak kami masih bocah. Ransel-ransel inilah yang mempertemukan kembali kami bertiga.
dan kisah 3 ransel pun kembali dimulai. Kehidupan kami masih tetap sama, tetap dalam kesibukan dan keseharian kami masing-masing. Namun, di sela-sela kesibukan itu, kami meluangkan waktu untuk berkumpul bertiga. Jalan-jalan, ngobrol, makan, ya kayak dulu lagi. Bagi orang lain, ransel-ransel ini pasti terlihat seperti sebuah ransel tua yang sudah lusuh. Tapi, itu semua berbeda buat kami bertiga. Ransel-ransel inilah yang menjadi saksi bisu bagi pertemanan kita. Persahabatan yang pada akhirnya kembali dipertemukan oleh waktu.